Shalom jemaat House of Grace, berjumpa kembali di dalam kebaktian sore hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita tetap terus bersuka cita, terus tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa biar kebaktian hari ini kita dapat memperoleh sesuatu yang besar dari Tuhan. Biar hidup kita semakin hari semakin melekat, semakin perbaharui di dalam Dia. Mari saya undang para jemaat yang ada, kita satukan hati, kita berdoa sebelum memulai kebaktian ini. Kita juga mau berdoa syafaat, dan serta kita juga mau sama-sama bersatu hati untuk membawa setiap persembahan-persembahan yang ada yang datang ke dalam rumah Tuhan biar menjadi berkat untuk memperbesar kerajaan Allah. Mari kita satukan hati. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Engkau urapi ibadah hari ini Tuhan yang berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa juga untuk para worship leader, pemain musik. Engkau berkati mereka, urapan baru boleh turun atas hidup mereka, sehingga melalui hidup mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau lebih lagi. Dan terlebih kami membawa hamba Tuhan yang berbicara sore hari ini, biar Engkau sendiri Tuhan yang mengurapinya, menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Allah dan menyampaikan firman yang sesuai dengan apa yang menjadi maumu, apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Bapa, kami juga membawa persembahan pada sore hari ini. Beri kami Tuhan hati yang rela membawa Tuhan persembahan ke dalam rumah Tuhan dengan ikhlas, dengan baik, mempunyai attitude yang baik ketika kami memberi ya Bapa. Dan juga para pengolah Tuhan diberikan hikmat untuk mengolah sesuai dengan ketepatan, dipakai untuk memperluas kerajaan Allah Tuhan, dan juga dipakai dengan benar ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang hari-hari ini adalah secara finansial struggling. Kami berdoa biar ada breakthrough terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan syafaat-syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan. Kami boleh melihat perubahan-perubahan terjadi. Kami boleh melihat pemulihan-pemulihan terjadi Tuhan di dalam setiap bangsa kami, bangsa Indonesia juga. Kami berdoa semakin hari semakin Tuhan perubahan itu semakin baik. Dan kami berdoa ya Bapak, pemulihan itu mencapai Tuhan komplit ya Bapak. Dan kami berdoa untuk vaksin-vaksin yang beredar hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa biar ada kesanggupan yang luar biasa dalam penyediaan Tuhan vaksin. Bahkan yang orang-orang yang menjalankan vaksin, perawat, dokter, biar bekerja dengan baik Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri ya Bapak. Terima kasih. Bahkan sistem-sistem pemerintahan diberkati, perekonomian dipulihkan. In the name of Jesus, Australia dan Indonesia akan membawa kemenangan-kemenangan yang datang dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga teringat pada setiap Tuhan teman-teman kami hari-hari ini yang masih sakit, struggling mungkin dengan COVID-19. Kami berdoa minta kesembuhan yang datang daripada-Mu, biar kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mungkin COVID yang baru, varian-varian yang baru yang ada hari-hari ini. Kami berdoa minta Tuhan perlindungan yang datang dari Yesus, biar Engkau melindungi hidup kami, para jemaat yang ada, para hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami serahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu, biar melalui apapun yang terjadi hidup kami tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mau memulai kebaktian intimasi dengan Engkau. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Halo, semua jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Mari kita naikkan pujian kita dengan sukacita penuh. Mari kita tinggikan nama Yesus lebih lagi. Haleluya. Gerak
tidak baik, Tuhan itu selalu baik, karena Dia sudah merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus baik. Semua keluh kesah kita, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar semua keluhan kita, Tuhan yang mau mengerti segala kesulitan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan,
Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini. Waktu kami di mana kami boleh bersekutu denganmu, boleh menyembah, mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya buat kami Tuhan untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri Tuhan untuk berjumpa denganmu Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami untuk siap ditaburi oleh firman-firman-Mu. Juga berkati hamba-Mu yang akan sharing firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Agar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh tersampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus dan hadirat-Mu boleh turun dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam ibadah House of Grace. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih buat Pastor Yuki dan juga Pastor Villa buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sesuai dengan visi dari House of Grace pada tahun ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka pada kesempatan ini juga saya ingin membawakan sebuah sharing dengan judul Berkenan dan Dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sependapat bahwa semua agama apapun yang ada di muka bumi ini setuju ataupun selalu mendorong agar para pengikutnya atau para penganut agama tersebut untuk hidup berkenan atau hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Hidup berkenan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menyukai ataupun menunjukkan rasa senang terhadap sesuatu. Kalau bisa dikatakan bahwa hidup berkenan itu artinya bagaimana kita menyenangi atau bagaimana kita menyenangkan sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini, agar yang kita yakini tersebut itu juga menyenangi hidup kita. Nah, untuk hidup berkenan, tentu setiap agama itu mengajarkan ya, ada hal-hal tertentu atau apa yang harus kita lakukan untuk kita itu bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya ada yang mengajarkan bahwa untuk biar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus rajin memberi. Semakin banyak yang kita beri, maka semakin besar pahala ataupun semakin berkenan hidup kita itu di hadapan Tuhan. Ada juga yang mengajarkan bahwa untuk bisa hidup berkenan, kita harus menjalankan setiap aturan ataupun tradisi ataupun liturgi ibadah yang sudah ditentukan. Semakin sering kita melakukan hal itu, maka hidup kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang seringkali diajarkan oleh agama-agama yang ada di muka bumi ini. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Itu juga merupakan salah satu cara ya agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seperti agama kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, selalu juga kita didorong oleh mungkin pendeta kita ataupun orang tua rohani kita agar ya contohnya harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin membaca firman Tuhan. Karena ya ujung-ujungnya agar hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, pada kesempatan saat ini, inilah akan kita sama-sama mungkin belajar apa sih yang dimaksudkan dengan berkenan, dan dengan kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan dipermuliakan pada suatu saat seperti itu. Berkenan itu kalau bisa saya katakan adalah merupakan tanggung jawab setiap kita, ya. Ini khususnya buat orang-orang percaya. Jadi berkenan, hidup berkenan itu merupakan tanggung jawab setiap orang-orang percaya. Dan hidup berkenan itu juga kalau bisa saya katakan itu merupakan suatu identitas kita sebagai orang percaya, ataupun identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, atau identitas kita sebagai orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan ataupun sedang menjalani yang namanya hidup baru seperti itu. Nah, Bapak Ibu, siapa? Ini yang penting yang harus kita ketahui. Siapa yang harus mengerjakan hal tersebut? Artinya siapa yang harus hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ya, tentunya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dibebaskan seperti itu. Dan hidup berkenan ini itu bukan merupakan usaha Tuhan gitu. Artinya Tuhan yang berusaha mendorong kita agar kita hidup berkenan, karena tugas Tuhan untuk menebus kita itu sudah selesai gitu. Jadi ketika Tuhan menebus kita, Tuhan itu sebenarnya sudah melakukan tugasnya itu, ya, untuk bagaimana mendamaikan kita dengan Tuhan. Karena ingat, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah, sehingga Tuhan itu harus mati di atas kayu salib untuk membebaskan, untuk mendamaikan manusia itu dengan Tuhan. Nah, tugas Tuhan itu sampai di situ, ya. Tuhan sudah memberikan kita jalan, Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Nah, untuk hidup berkenan, tapi tentu ya, ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib, itu tidak serta-merta membuat hidup kita tuh udah bebas. Artinya manusia itu nggak perlu lagi berbuat apa-apa, enggak. Tetap ada tugas dan tanggung jawab manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi dalam hal ini Tuhan itu tidak hanya bertindak sepihak, tetapi juga harus ada usaha atau kerja keras dari bagian manusia itu sendiri. Nah, hidup berkenan itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, ya. Jadi ketika Tuhan mati, kita tuh nggak serta-merta itu sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, enggak, ya. Bapak Ibu mungkin bisa membuktikan hal itu, ya. Sampai sekarang pun mungkin di antara kita mungkin masih ada yang sering melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Artinya dosa-dosa yang mungkin sampai saat ini menjadi kebiasaan kita atau menjadi kebiasaan buruk kita. Nah, hal ini kan membuktikan bahwa sebenarnya sampai saat ini pun kita harus berjuang. Kita harus terus bekerja keras untuk bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi maka dengan itu, hidup berkenan itu adalah tugas kita. Itu adalah tindakan atau usaha yang harus dikerjakan oleh manusia itu sendiri, begitu, ya. Dan hidup berkenan ini, ya, ini yang harus kita camkan baik-baik, bahwa hidup berkenan itu tidak bisa dibuat-buat, begitu, ya. Hidup berkenan itu bukan semacam kita sedang memainkan sebuah drama di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi hidup berkenan itu harus lahir, itu harus muncul dari dalam hidup kita, gitu ya. Bukan karena kita berpura-pura, tetapi itu harus pure, gitu. Harus pure, timbul dari dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang kerjakan itu benar-benar karena lahir dari dalam hidup kita, ya. Karena kita sadar ketika kita sudah diselamatkan, untuk hidup berkenan itu adalah tanggung jawab kita.
Ya, jadi ketika kita tahu bahwa itu adalah tanggung jawab kita, seharusnya itu harus muncul secara natural, ya. Itu harus muncul secara natural dari dalam hidup kita, bukan cara hidup ataupun gaya hidup yang dibuat-buat agar orang mungkin di sekitar kita bisa melihat, oh dia hidup berkenan, oh dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Enggak. Tetapi hidup berkenan itu harus benar-benar muncul, harus benar-benar lahir dari dalam hidup kita secara natural gitu ya. Karena kalau kita menjadi orang percaya yang hidup berkenannya berpura-pura, itu akan kelihatan gitu. Karena orang yang hidupnya berpura-pura itu, buahnya itu tidak akan kelihatan gitu. Mungkin dia berbuah, tetapi buahnya itu tidak bisa dikecap dengan baik, tidak bisa dirasakan gitu ya. Nah, maka dengan itu saya mau tegaskan lagi bahwa hidup berkenan itu harus benar-benar muncul, harus benar-benar lahir dari dalam hidup kita gitu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita sering bertanya-tanya gitu ya, mungkin kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun mungkin kepada orang-orang terdekat kita, ataupun mungkin kepada orang tua rohani kita, kenapa sih kita harus hidup berkenan begitu? Bukannya Tuhan itu sudah mati buat kita, bukannya Tuhan itu sudah menebus dosa-dosa kita, kenapa kita masih harus berusaha gitu ya, harus hidup berkenan di hadapan Tuhan? Nah Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu yang pertama bahwa menjadi anak Allah itu berarti kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi salah satu identitas kita sebagai anak Allah itu adalah kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dengan kata lain, ya, mungkin ini kedengarannya kurang enak. Dengan kata lain, hidup berkenan itu bukan pilihan, tetapi hidup berkenan itu merupakan keharusan bagi setiap orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan ataupun sebagai anak Allah. Ya, jadi tidak ada orang yang menjadi anak Allah lalu tidak berkenan begitu. Kalau ada orang ya, misalkan kalau ada orang yang mengaku bahwa dia itu adalah anak Allah tetapi hidupnya tidak berkenan, saya berani berkata bahwa kita harus memperkatakan gitu ya. Kita bukan memperkatakan, kita harus mempertanyakan iman mereka. Benar nggak sih mereka itu adalah anak-anak Allah? Karena kalau kita mengaku sebagai anak Allah, mau tidak mau kita harus belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi semua anak Allah itu harus berkenan kepada Bapa. Semua anak Tuhan, semua anak Allah itu harus berkenan kepada Bapa. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus itu pernah berkata ya di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Kamu itu harus sempurna sama seperti Bapa. Gitu. Jadi tujuan dari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan itu pada endingnya atau pada akhirnya itu adalah kita menjadi sempurna sama seperti Bapa. Artinya apapun yang Bapa kehendaki, apapun yang Bapa ingini, itu harus kita lakukan. Saya tahu ini gak gampang dan ini sepertinya semacam tuntutan, tapi memang inilah persyaratan ataupun inilah suatu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi semua apa yang Bapak kehendaki, apa yang Bapak ingini itu harus kita lakukan. Atau segala sesuatu yang kita ingini itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan.
Jadi ketika kita belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita itu harus selaras, ya, harus sama dengan hidupnya Tuhan, gitu. Hidupnya Bapa harus sama dengan apa yang Tuhan mau ataupun yang Bapa inginkan dari dalam hidup kita. Dan kalau lebih tepatnya lagi, hidup dan jiwa kita itu harus menjadi bejana di mana keinginan dan kehendak Bapa itu dicurahkan. Sehingga hidup kita itu hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Gitu. Ada jemaat yang mungkin sering berkata, jadi kalau selama kita hidup hanya mengerjakan kehendak Tuhan, hanya mengerjakan kehendak Bapa, ya bagaimana dengan hidup kita? Bukan itu artinya. Ingat ketika Rasul Paulus mengatakan apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Artinya setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, attitude kita, ya, itu harus menyenangkan hati Tuhan, begitu. Melakukan kehendak Bapa bukan berarti kita harus meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, ya. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, kita harus tahu bahwa kita juga punya tanggung jawab. Nah, ketika kita melakukan tanggung jawab itulah sebenarnya kita sedang melakukan apa yang Bapa inginkan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi melakukan kehendak Bapa ataupun melakukan keinginan Tuhan tidak serta-merta itu selalu berbicara tentang kita harus duduk berdoa, harus menyembah Tuhan, harus ke gereja, enggak. Tetapi melakukan kehendak Tuhan itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, ketika kita lakukan itu dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, nah disitulah kita sedang mengerjakan ataupun melakukan apa yang Bapa inginkan dari dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan? Ya karena kita anak Allah, gitu. Ya, tidak ada orang yang mengaku sebagai anak Allah tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada sampai orang yang mengaku sebagai anak Allah tapi tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia adalah pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Dan hal yang kedua itu adalah semua yang menjadi anak Allah ataupun orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, pada suatu saat dia akan dimuliakan. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi menjadi anak Allah bukan hanya beroleh kesempatan untuk masuk surga, tetapi juga akan dimuliakan, gitu, ya. Berarti kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pemerintahan kerajaan surga, kerajaan Allah Bapa yang dipercayakan baik kepada Tuhan Yesus maupun kepada orang-orang percaya. Ingat bahwa ketika Tuhan naik ke sorga, dia mengatakan bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi bukan hanya menyediakan tempat, tetapi ketika kita diangkat bersama dengan Tuhan, pada saat itu juga kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Itu harus kita camkan bersama-sama. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa kita akan menerima janji-janji yang diberikan baik kepada Tuhan Yesus juga kepada kita. Gitu ya. Jadi semua janji-janji yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu juga kita akan menikmati bersama dengan Tuhan, gitu. Nah, betapa luar biasanya sebenarnya posisi anak-anak Allah yang bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, hal ini harus selalu diingat ya. Dulu kita berpikir kita bisa menjadi orang Kristen yang ya biasa-biasa saja, atau yang mengaku sebagai anak Allah tetapi tidak sungguh-sungguh gitu ya, tidak sungguh-sungguh memperkarakan ataupun tidak sungguh-sungguh mempersoalkan kita itu sebenarnya sudah hidup berkenan kepada Bapa atau tidak, begitu. Karena jangan sampai selama ini ya kita hanya ya semacam melakukan ritual agamawi gitu. Melakukan ritual agama kita gitu. Jangan. Nah, inilah bedanya antara orang percaya dengan
agama-agama lain gitu. Kita tidak mau hanya melakukan liturgi setiap hari seperti ibadah. Memang itu perlu, tetapi bukan itu yang harus menjadi esensi. Tapi yang menjadi esensi itu adalah kita harus setiap hari memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, apakah saya itu sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Dan tidak hanya 1-2 kali bertanya kepada Tuhan, tetapi itu harus terus diulang-ulang. Kalau bisa setiap hari, bahkan kalau bisa sebelum mau tidur, tanya Tuhan, Tuhan, sepanjang hari ini hidup saya sudah berkenan atau belum gitu? Atau masih ada hal-hal yang masih membuat saya itu tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jangan salah ya, yang sedang berbicara ini juga masih banyak kelemahan, masih banyak perjuangan gitu. Saya secara pribadi itu juga terus berjuang untuk bagaimana memperkarakan hidup saya di hadapan Tuhan, mempertanyakan keberadaan saya di hadapan Tuhan. Apakah saya itu sudah sungguh-sungguh ya hidup berkenan di hadapan Tuhan ataupun tidak gitu. Nah, inilah yang harus menjadi tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya gitu. Ya, setiap hari itu kita harus memperkarakannya. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Bapa? Bawa diri kita di hadapan Tuhan setiap hari, perkarakan di hadapan Tuhan setiap hari. Lalu kita harus berusaha menemukan jawabannya. Kalau Tuhan berbicara engkau belum berkenan, tanya sama Tuhan, Tuhan di mana letaknya? Di mana letaknya saya itu belum hidup berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga dengan kita mengetahui, ya kita akan berusaha untuk merubah ya atau memperbaiki hal tersebut. Gitu. Sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ya, banyak orang yang sudah merasa damai ya, ataupun sudah merasa aman, padahal ya hidupnya itu mungkin masih jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi mereka biasanya kebanyakan orang itu merasa aman ketika mereka itu sudah melakukan rajin ke gereja, rajin mengikuti persekutuan. Tetapi hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu tidak dibuild gitu, tidak dibangun gitu dengan sungguh-sungguh. Sehingga ya jangan sampai ya Bapak Ibu, jangan sampai kerajinan kita itu hanya semacam rutinitas belaka gitu yang tidak memiliki makna. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari itu benar-benar memiliki makna di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Paulus, apapun yang kita perbuat, kita lakukan untuk Tuhan, itu benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar diperdengarkan gitu, tetapi kita benar-benar menghidupinya dalam kehidupan kita. Sehingga setiap tindakan kita, langkah kita, pekerjaan kita, itu penuh makna di hadapan Tuhan. Itu mempermuliakan nama Tuhan. Wow, betapa Tuhan akan disenangkan kalau kita belajar untuk melakukan hal ini. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Itu. Nah, jikalau kita sudah hidup sungguh-sungguh, kalau kita sudah sungguh-sungguh memperkarakan ini, saya yakin dan percaya Bapa pasti akan menjawab. Ya, ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya curiga Bapak Ibu ya, saya curiga kita berada dalam keadaan di mana kita jemuh ya. Kita jemuh mendengar firman Tuhan, kita boring ketika membaca Alkitab. Jangan ya, seperti yang dikatakan ini, berbahagialah orang yang haus. Ya, haus itu kan artinya sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang diinginkan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu seharusnya itu menjadi makanan utama kita, ya. Sehingga ketika kita misalkan 1 hari ataupun 2 hari tidak mendengar firman Tuhan atau tidak mendengarkan khotbah atau membaca firman, itu kayak ada something yang hilang dari kehidupan kita. Ya, ketika hal itu terjadi,
sebenarnya Bapak Ibu itu sedang menjadi pribadi-pribadi yang haus di hadapan Tuhan. Nah, ini harus kita bangun ya setiap hari. Ini bertalian, orang tidak mungkin dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus kalau tidak berkenan di hadapan Bapa. Ya. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak akan mungkin dipermuliakan bersama dengan Yesus. Jadi sebenarnya semua anak-anak Allah ini harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 17, di situ ini tentang kisah ya ketika Tuhan Yesus mau dibaptis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini ayat yang terakhir dikatakan, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ini merupakan suatu ungkapan ataupun pernyataan Bapa kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pernyataan seperti ini itu yang harus kita dapatkan juga, atau pengakuan seperti ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita dapatkan dari Bapa. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Bapa pun mengatakan hal yang sama kepada kita, gitu. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Itu akan menjadi peristiwa, akan menjadi suatu hal yang bahagia Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan pengakuan seperti yang Yesus dapatkan dari Bapa. Gitu. Nah, Bapa menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan, dan semua orang percaya juga harus seperti Yesus. Yang saya katakan tadi, ya. Kalau Yesus mendapat pengakuan tersebut, kita juga harus sama seperti itu, gitu. Harus mendapat pengakuan daripada Bapa sebagai orang-orang yang hidupnya, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Sering orang memahami itu perihal kesempurnaan dengan Yesus dengan pikiran yang pendek, gitu ya. Seperti Yesus digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka marah, bahkan tidak boleh marah, gitu. Jadi orang sering mengatakan bahwa sempurna seperti Yesus itu ya seperti kayak ya orang yang suka marah-marah nggak boleh marah, orang yang bawel nggak boleh bawel. Jadi itu sudah sempurna seperti Yesus. Padahal marah itu perlu jika memang harus digunakan dengan tepat dan benar, bahkan harus bisa, gitu ya. Nah, tapi bagaimana seseorang mengekspresikan kemarahan itu masalahnya. Ada marah yang merusak atau destruktif, dan ada marah yang kudus atau konstruktif. Artinya manusia itu marah itu sebenarnya wajar Bapak Ibu. Tetapi marah yang seperti apa? Apa marah yang merusak atau marah yang membuat orang menjadi takut, atau marah untuk membangun? Nah, Yesus sendiri pernah marah kok ya Bapak Ibu, sama-sama kita tahu ya. Yesus sendiri pernah marah, tetapi marahnya itu bukan marah seperti mengucilkan seseorang, seperti menjatuhkan seseorang, enggak. Tetapi marahnya itu untuk membangun, gitu. Untuk membangun orang itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini nih, marah seperti ini yang harus kita miliki di hadapan Tuhan, ya. Marah itu wajar Bapak Ibu, marah itu wajar, tapi marah yang seperti apa lagi, gitu. Itu yang harus kita pertanyakan. Nah, apakah seperti Yesus berarti harus lemah lembut, ya? Apakah orang yang bicaranya lemah lembut itu berarti sudah lemah lembut? Ya nggak mungkin, nggak menjamin ya. Kita tidak hidup bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, ya.
Nah, sedangkan para murid sendiri 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, belum tentu bisa menjawab kalau ditanya perihal apa sih artinya seperti Yesus itu gitu. Ya mungkin ketika kita bertanya kepada mereka pun mungkin ya mereka akan bertanya ya seperti apa gitu. Karena ya para murid sendiri pun sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, mereka punya konsep yang salah tentang Yesus gitu. Mereka punya konsep yang salah tentang keselamatan. Nah, tetapi ketika Yesus sudah bangkit, barulah mereka mengerti, oh ini toh yang dimaksud oleh Tuhan Yesus gitu. Bahwa Tuhan Yesus itu datang itu ya bukan untuk memerintah sebagai raja yang politik gitu ya, secara politik, tetapi dia datang sebagai raja yang mati dan hidup kembali, membebaskan kita, bukan membebaskan dari jajahan tentara Romawi, tetapi membebaskan dari jajahan dosa gitu. Nah, setiap individu itu ya, saya tekankan lagi, setiap individu itu harus memperkarakan bagaimana menempatkan diri seperti Yesus di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi setiap pribadi itu punya cara yang berbeda-beda. Ataupun kalau bisa saya katakan punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Karena cara saya menempatkan diri saya di hadapan Tuhan atau cara saya memperkarakan diri saya di hadapan Tuhan pasti berbeda dengan orang lain begitu. Karena setiap kita pun ya memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Jadi cara menempatkan diri di hadapan Tuhan pun pasti berbeda-beda. Tuhan Yesus Kristus itu pasti menuntun kita bagaimana kita memiliki keberadaan karakter, moral manusia batinia ataupun inner man kita seperti dia, seperti Tuhan Yesus ya. Ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu ya. Memperkarakan hidup di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan itu gak bisa ditawar. Itu harga mati yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh anak-anak Allah ya. Nah, coba kita renungkan baik-baik hal ini Bapak Ibu. Tidak boleh tidak kita harus menjadi seperti Yesus. Bapa sendiri mengatakan kita harus sempurna seperti Bapa. Dengan kata lain, tidak ada pilihan bahwa setiap kita harus sama seperti Yesus. Gitu ya. Harus menjadi seperti Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi, bagaimana Yesus membimbing, bagaimana Yesus menuntun orang-orang yang berdosa. Kita juga harus bisa menjadi pribadi seperti itu. Gitu. Nah, maka betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu itu terus bergulir Bapak Ibu. Ya. Semakin lama, semakin kita menunda untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Waktu tidak akan pernah datang 2 kali. Ya. Jadi kalau bisa setiap kesempatan yang ada, setiap waktu yang ada, ataupun setiap hari yang Tuhan masih berikan buat kita, coba kita belajar untuk menggunakan itu dengan sebaik mungkin ya, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, momentum-momentum ataupun peristiwa-peristiwa hidup yang Allah Bapa izinkan kita alami. Karena setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu pasti punya pelajaran khusus buat iman kita gitu. Kita harus belajar bisa melihat nilainya tuh ada di mana begitu. Ketika Tuhan mengizinkan suatu masalah, ketika Tuhan mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Selama itu bukan kayak kecerobohan kita, bukan karena kita menjadi manusia tidak bertanggung jawab ya, gitu ya. Karena memang ada masalah-masalah tertentu, masalah-masalah khusus yang memang masalah itu ada ya karena kelalaian manusia itu sendiri seperti itu. Tetapi ada memang masalah-masalah ataupun peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu untuk membentuk kita ya, untuk mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan ya. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang Tuhan yang kita bisa lihat seperti Ayub, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ya dari kehidupan mereka ya. Ketika Tuhan mengizinkan
itu terjadi, pada akhirnya itu akan membawa kebaikan bagi hidup kita. Itu ya. Nah, momentum seperti kayak ya momentum mendengarkan khotbah ataupun momentum berdoa, momentum menghadapi suatu masalah yang saya katakan tadi dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu sebenarnya itu diarahkan supaya kita menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam memutuskan masalah pun itu kita harus menempatkan sikap kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana ketika ada masalah kita, bagaimana kita harus bagaimana kita harus bereaksi, bagaimana kita harus merespon. Itu juga akan menentukan gitu ya, akan menentukan ataupun akan mendidik kita untuk bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Harus berkenan, harus serupa dengan Yesus, harus sempurna seperti Bapa. Ini adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Saya ulangi lagi, maka milikilah gairah ini dan berjuanglah untuk mendapatkannya. Ya. Dan hidup berkenan itu tidak dibangun dalam satu hari, Bapak Ibu. Ya. Itu dibangun sepanjang hidup kita. Bahkan sampai kita menghadap Bapa pun, sampai disitulah ya usaha kita gitu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita jatuh, yuk kita coba lagi besok gitu untuk bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingat, ketika ada kesungguhan, ketika ada keinginan yang kuat, ketika ada komitmen yang kuat dalam hidup kita untuk mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan setiap kita. Saya percaya itu. Tuhan pasti akan memampukan setiap kita. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mungkin ini yang saya bisa sampaikan di hadapan kita. Saya berdoa kiranya Roh Kudus terus memberikan kita pencerahan ya untuk bagaimana bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan itu hal yang mutlak ya, hal yang mutlak yang harus kita kerjakan setiap hari itu. Bahkan itulah tanggung jawab kita, itulah pekerjaan kita selama kita masih ada di muka bumi ini yang harus terus kita kerjakan ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama biar kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kami tahu bahwa untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan tidak gampang, tidak semudah apa yang kami pikirkan, tetapi untuk hidup berkenan dibutuhkan perjuangan yang keras, dibutuhkan usaha yang keras, dibutuhkan suatu tekad yang kuat yang harus lahir dari dalam hidup kami secara natural. Tuhan tolong kami Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi. Kami rindu Tuhan untuk benar-benar menjadi anak Allah yang sesungguhnya, yang benar-benar di hadapan Tuhan. Bukan anak Allah yang gampangan, bukan anak Allah yang hanya mengakui, tetapi benar-benar kami praktekkan dalam hidup kami. Bagaimana ciri ataupun bagaimana kepribadian, cara hidup sebagai anak-anak Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk setiap firman-Mu, untuk setiap kata-kata-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan selesai dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tetap akan berkarya Tuhan, tetap akan berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terus Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan setiap benih firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan akan dapat bertumbuh-tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami akan selesai dan kami berdoa mengutus
setiap jemaat-Mu untuk berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing, dan sehingga Tuhan mereka dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang ku rindukan menyembah-Mu, yang ku senangi kediaman-Mu Tuhan. Tuhan, ini hatiku yang baru, rajin menyembah-Mu, rajin memuji-Mu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu dengan-Mu, rindu menyembah-Mu, rindu memuji-Mu. Tuhan, ini hatiku yang baru. Bersekutu